Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke guys, hari ini kita kembali melihat market crypto terguncang gitu ya, dimana kita melihat Bitcoin lagi-lagi dump dari angka 46.000 ke 42.000 kurang lebih. Nah, kita akan bahas hari ini kira-kira apa penyebabnya, kemudian apa yang bisa kita expect berikutnya. So, seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,05 triliun dolar atau turun sekitar 8,25%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 42.800-an, terkoreksi 7%, Ethereum 3.435, Binance Coin 463, Solana 147, Cardano 1,21, XRP 0,75, Terra Luna 75 dolar, dan Polkadot berada di urutan ke-10 dengan harga 25,67 dolar. So, hari ini kita melihat top 10 coin semuanya pastinya merah gitu ya, dan penurunannya ranging antara 7% hingga kurang lebih 12% gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini dikatakan Bitcoin price drops to 43.7k after Fed minutes reconfirm plans to hike rate. Jadi kalau misalnya kalian lihat kalender ekonomi guys, subuh tadi jam 2 itu ada hasil rapat FOMC. Jadi the Fed lagi-lagi melakukan rapat dan mereka melakukan atau mengeluarkan beberapa statement gitu. Dan ini statementnya rata-rata untuk mengkonfirmasi ulang, reconfirm plans, atau mengkonfirmasi ulang rencana-rencana the Fed yang sudah dikatakan sebelumnya. Pertama, mereka konfirmasi ulang bahwa mereka sudah pasti akan melakukan tapering gitu ya. Ini tentunya bukan hal baru, kalian juga udah tahu gitu ya, dari berbulan-bulan lalu mereka udah mengatakan mereka akan segera melakukan tapering gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka akan melakukan rate hikes atau kenaikan suku bunga, yang dimana kata the Fed itu kenaikan suku bunganya akan dilakukan ketika nanti taperingnya sudah selesai. Dan taperingnya itu di-expect selesai itu bulan Maret 2022 gitu ya, dimana berarti kenaikan suku bunganya juga bisa di-expect di bulan Maret 2022, karena kan dikatakan kenaikan suku bunganya akan dilakukan ketika taperingnya selesai gitu ya. Jadi itu adalah dua hal yang sudah dikonfirmasi oleh the Fed. Nah, tentunya ini bukan hal baru gitu ya di market, tetapi ada satu hal lagi di mana di sini dikatakan di artikel satunya, one key aspect the central bank balance sheet was the subject of extended discussion with policymakers pointing to a reduction in bond holdings in the coming months. Jadi di sini juga ada satu hal lagi, dikatakan bahwa the Fed itu nanti juga akan melakukan pengurangan bonds, atau mereka akan jual-jualin bonds yang sudah mereka beli selama ini sebagian gitu, atau pengurangan bonds di balance sheet mereka. Dan sebenarnya ini juga tidak di luar ekspektasi gitu. Pasar sudah ekspektasi bahwa yang dilakukan the Fed adalah pertama tapering dulu, selesai tapering nanti akan dilakukan kenaikan suku bunga. Setelah kenaikan suku bunga, nanti yang akan terjadi adalah mereka akan mengurangi bonds yang mereka sudah beli, mereka akan jual-jualin gitu, mengurangi bonds di balance sheet mereka. Tetapi yang menjadi surprise subuh tadi adalah ada satu kalimat di sini dikatakan, the appropriate pace of balance sheet runoff will likely be faster than it was during the previous normalization episode in October 2017. Jadi biasanya ekspektasi pasar itu ya setelah nanti ada kenaikan suku bunga, beberapa bulan kemudian baru mungkin the Fed akan merencanakan untuk mengurangi bonds di balance sheet mereka. Tetapi di sini dikatakan sepertinya the Fed akan melakukannya lebih cepat gitu, atau mereka akan mengurangi bond di balance sheet mereka lebih cepat daripada yang diekspektasikan oleh pasar. Nah, mungkin itu adalah salah satu hal yang menyebabkan market kemarin tiba-tiba juga jadi panik lagi, kemudian terjadi panic selling, dan akhirnya kita mencapai angka kurang lebih 42.000 untuk Bitcoin. So, itu adalah salah satu alasannya yang menurut saya membuat Bitcoin hari ini drop gitu ya guys. Dan ya, kalau misalnya kalian punya tambahan, kalau misalnya kalian punya pendapat, silakan kalian komentar saja di kolom komentar di bawah. Kira-kira apa yang terjadi, kemudian apa juga yang menjadi penyebab utama Bitcoin kembali dump hari ini guys. Oke, saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan harusnya tidak surprise, hari ini kita kembali berada di fase extreme greed dan angkanya sudah mencapai 15 gitu ya.
Tentunya ini bukan angka terendah yang pernah kita lihat di bulan Mei kemarin ketika koreksi besar juga kita pernah melihat Fear and Greed Index itu mencapai angka belasan gitu ya. Dan sekarang kita juga kembali ke area yang sama. Sebenarnya dalam sebulan terakhir kita tidak pernah beranjak dari kata fear gitu ya. Antara fear dan extreme fear, fear dan extreme fear. Udah kurang lebih sebulanan kita berada di range tersebut. So ini ada update untuk kalian saja bahwa sekarang kita juga melihat sentimen pasar dalam keadaan yang sangat ketakutan gitu ya. Dan kalau misalnya kalian yang merupakan traders ya, mudah-mudahan kalian tidak termasuk lagi salah satu yang di sini, di mana 24 jam terakhir itu ada sekitar 207.000 traders yang ke likuidasi. Dan totalnya, value-nya itu sebesar 775 juta dolar. Dan tidak heran yang rata-rata kena liquid itu adalah orang-orang yang long ya, 88% itu adalah orang-orang yang long ke liquid. Dan tentunya bukan hari-hari baik lah untuk para traders ini gitu ya. Sekali lagi guys, untuk kalian-kalian yang merupakan short term traders, selalu saya ingatkan, kalau misalnya kalian pengen trading, kalian pengen tetap bisa menghasilkan uang dalam jangka panjang dengan trading, hal utama yang tidak boleh kalian lupakan adalah pertama, kalian harus disiplin dengan stop loss kalian. Kalian juga harus disiplin dengan risk management kalian. Oke, jangan sampai kalian terlalu greedy, pengen cepat kaya, lalu kalian pakai leverage sebesar-besarnya, kemudian kalian tidak mau pakai stop loss. Kalau itu yang kalian lakukan, saya sudah sampaikan cepat atau lambat gitu ya, cepat atau lambat. Kalau kalian tidak menerapkan dua hal tersebut, pertama kalian tidak melakukan atau tidak menggunakan stop loss, kedua kalian semena-mena menggunakan leverage, kalian pasti akan nanti termasuk salah satu di sini. Kalian pasti akan ke liquid. Itu masalah cepat atau lambat saja gitu guys. Jadi usahakan jangan sampai itu kalian lakukan, please guys. Saya pengen ngeliat kalian semuanya sukses. Saya selalu pesenin guys, kalian jangan sampai terlalu greedy, over leverage dalam keadaan market yang masih labil seperti ini, oke? Nah, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Nah, kita mulai dari daily chart terlebih dahulu ya guys. Kalau misalnya kalian perhatikan, kita sekarang udah fix breakdown dari sideways movement di sini, dan seperti yang disampaikan kemarin, sebelum kita benar-benar mampu breakout ke salah satu arah, maka kita termasuk fase sideways. Dan sekarang kita sepertinya sudah mampu breakout ke arah bawah, dan kita kembali mendapati koreksi dalam hingga 42.000 tadi ya. Sebenarnya hal ini bukan hal yang di luar ekspektasi kita gitu ya. Sesuai juga udah dibahas sebelum-sebelumnya bahwa banyak juga udah analis yang mengatakan kita kalau koreksi sampai 42.000 atau 40.000 itu adalah hal yang wajar gitu. Karena biasanya kata sebagian analis ya, kita akan menjemput dulu wick panjang di sini sebelum kita benar-benar mendapati konsolidasi dan akhirnya kita akan reverse lagi ke atas. Dan untuk sementara kita sebenarnya kalau ini di chartnya Bitstamp kita belum revisit ya untuk wick di sini, alias kita belum benar-benar revisit atau nyentuh lagi wick di sini. Biasanya kalau kalian lihat di historisnya, maka kita biasanya akan kembali membuat lower low gitu ya. Di sini juga sama, kita juga akan membuat lower low, di sini juga sama gitu ya. Kalian perhatikan di mana lagi. Nah, di sini juga kita akan membuat lower low lagi, di sini juga sama, kita akan membuat lower low lagi. Nah, kalau kalian perhatikan ini juga senarionya masih sama gitu guys, dimana kita masih sepertinya bisa jadi mengikuti pattern yang terjadi di bulan Mei hingga Juli kemarin. Apa yang terjadi di bulan Mei hingga Juli kemarin, dimana kita ada mendapati semacam koreksi dalam di sini, oke, disertai ada sebuah pattern, oke, dan kita break dari pattern tersebut hanya untuk membuat fake out, oke, kemudian kita down lagi untuk menjemput wick panjang sebelumnya, sebelum kita konsolidasi dan pada akhirnya kita rally ke atas. Nah, hal yang sama juga mirip terjadi di sini. Kita mendapati koreksi besar, oke, kemudian kita membuat sebuah pattern yang kemudian di breakout hanya untuk fake out gitu ya. Kemudian kita kembali down, oke. Dan kalau misalnya kita mengikuti persis yang terjadi di sini, maka kita akan kembali menjemput wick di sini atau bahkan membuat sedikit lower low, mungkin bisa ke 41 atau bahkan 40.000 sebelum kita mungkin mendapatkan lagi rejection ke atas. Jika
kita mengikuti persis untuk bulan Mei kemarin, maka hal tersebut yang akan terjadi gitu ya. Dan untuk short term, kalau misalnya kita lihat di 1 hour chart atau 4 hour chart, kemarin kita mengatakan kita berpotensi membentuk semacam apa guys, falling wedge gitu ya. Dan saya sudah katakan falling wedge itu secara teori adalah pattern bullish. Tetapi kalau kalian yang dengar dengan jeli, maka kalian tidak akan masuk ke trade ini. Kenapa? Saya sudah katakan guys, kalian belum boleh masuk ke sebuah trade atau pattern ini, belum boleh kalian trade sebelum konfirmasi itu kalian dapatkan. Konfirmasinya dalam bentuk apa? Konfirmasinya dalam bentuk breakout dari trendan di sini disertai dengan peningkatan secara volume. Apabila itu tidak terjadi, kalian belum boleh masuk ke trade ini. Kenapa? Karena selalu ada kemungkinan kita malah breakdown dari trendline bawah di sini. Dan saya juga sudah sampaikan, apabila kita tidak mampu bertahan di area 46.000 di sini, saya sudah expect gitu ya, bahwa kita akan kembali revisit ke minimal area 43.000 sebagai next area major support. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini kotaknya yang udah saya buat dari kemarin-kemarin gitu ya. Nah, ini adalah next area major supportnya di 43.000. Dan apabila ini juga tidak mampu menahan harga Bitcoin, maka next untuk major supportnya tentunya akan berada di sekitaran angka 40.000. Tentunya yang pengen kita lihat sekarang adalah bahwa Bitcoin sudah mampu lagi break dari area 40.000. Itu yang kita tidak mau guys. Karena kalau misalnya kita sampai mampu break dari sini, dari 40.000, kemudian close di bawah angka 40.000, maka saya pribadi expect Bitcoin bisa jadi akan kembali revisit ke sekitaran area 30.000 di sini. Oke. Dan ini akan membentuk sebuah range yang cukup besar, di mana kita kurang lebih setahun lebih hanya ranging sideways di sekitaran sini. Dan mungkin dari beberapa kalian yang saya baca komentar-komentar kemarin, kok kelihatannya kayak nggak panik gitu kalau misalnya ngelihat Bitcoin ngedrop kemudian terus koreksi gitu, padahal datanya masih bullish, tapi kok kayak tenang aja gitu. Nah, saya juga udah sampaikan jawaban dari pertanyaan itu ya guys, karena pertama gitu ya, bedakan kalau kalian investasi jangka panjang dengan kalian trading gitu. Kalau kalian trading, tentunya kalian selalu akan aman selama kalian ikuti planning kalian. Risk managementnya jelas. Oke, kalian tidak menggeser-geser stop loss, kalian tidak tidak over leverage, kalian tidak over confidence. Kalian akan aman selama aturan tersebut kalian lakukan kalau kalian trading. Kalau investasi jangka panjang itu beda cerita ya guys. Kalau saya filosofinya, saya tidak terlalu pusingin harganya mau naik apa turun gitu. Selalu udah saya sampaikan dari berbulan-bulan lalu, saya tekniknya itu dollar cost averaging alias cicil masuk ke market. Jadi baik marketnya naik ataupun turun, kenapa saya tidak pusing? Saya sudah sampaikan, ketika harganya naik ya saya berarti cuan gitu kan. Ketika harganya turun ya berarti dalam pikiran saya dapat harga Bitcoinnya itu lebih murah. Nah, itu yang membuat mental saya tidak tergoyahkan sekalipun saya melihat harga Bitcoin hari ini drop. Kalaupun drop sampai 30.000, ya saya juga tidak pusing. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang niat saya dari awal itu untuk investasi jangka panjang. Oke, investasi jangka panjang. Bahkan ada yang mengatakan, wah ini kita akan drop sampai 10.000 kok. Ini akan drop sampai 5.000. Ya sudah, saya tidak akan pusing juga. Kenapa? Saya juga masih yakin gitu bahwa cepat atau lambat saja Bitcoin akan kembali ke area all time high-nya. Jadi kalau misalnya turun sampai 10.000 pun ya sudah, saya tinggal serok-serok aja gitu kan. Dan akan mendapatkan harga rata-rata yang terbaik. Nah, itu akan membuat saya tidak terlalu pusing gitu guys. Untuk ngelihat chart setiap hari harus mantauin, wah hari ini turun berapa persen nih porto saya gitu kan, harus ngapain, saya nggak pusing. Pada intinya saya hanya terus melakukan dollar cost averaging, itu untuk tabungan saya gitu kan. Makanya saya selalu bedakan dua akun gitu guys, satu akun untuk trading, satu akun untuk investasi. Nah, tentunya ini bukan financial advice, kalian tidak perlu mengikuti apa yang saya lakukan gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa kalian terlalu overexposed, alias misalnya kalian udah investasi dengan uang-uang yang tidak bisa kalian you can afford to lose lah. Atau kalian tidak bisa kehilangan uang tersebut, uang panas kalian investasikan, ya jangan gitu guys. Oke, kalau misalnya kalian tidak punya planning, ya jangan masuk dulu lah istilahnya. Kalian harus punya planning sendiri gitu. Kalau saya planningnya seperti itu, kenapa saya tidak pusing? Ya saya melakukan dollar cost averaging terus menerus.
Pada intinya, selama uang yang saya investasikan itu uang dingin, dan kalian juga harusnya melakukan hal tersebut, uang dingin yang kalian masukkan ke sini, harusnya kalian nggak bakalan terlalu pusing gitu, harganya bakal naik apa turun, karena ini untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah, have fun lah, kamu pasti porto kamu udah downnya parah nih, ya kan? Udah dibilang kan bakal bear market dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak terlalu pusing dengan hal tersebut? Setelah udah saya sampaikan, saya dollar cost averaging. Oke, mau harganya naik tajam, turun tajam, ya saya happy aja. Naik tajam ya berarti saya cuan gitu kan, turun tajam ya saya dapat harga murah. Win-win solution gitu guys. Oke, kecuali kalian yakin Bitcoin dalam 10 tahun ke depan lagi itu akan menghilang gitu, alias tiba-tiba rug pull misalnya, tiba-tiba nol. Ya kalian jangan masuk gitu kalau misalnya itu keyakinan kalian. Tapi kalau saya pribadi, keyakinan saya Bitcoin cepat atau lambat nanti juga akan kembali ke area all time high. Itu yang membuat saya tidak terlalu pusing dengan pergerakan harga short term. Beda kalau misalnya kalian trading gitu ya. Nah itu yang pengen saya sampaikan, bedakan gitu guys. Karena viewer saya itu nggak cuma investor gitu, ada juga yang trader gitu kan. Jadi harus dibedakan. Oke? Jadi untuk kalian-kalian yang menjadi investor di Bitcoin, ya kalian harus mempunyai planning lah yang jelas gitu kan. Jadi apapun caranya supaya mental kalian itu tidak gampang goyah. Biasanya itu dengan cara berinvestasi gitu ya. Ini makanya selalu dikatakan berinvestasilah dengan uang dingin gitu. Uang dingin guys. Jangan sampai uang yang pengen kalian pakai sehari-hari untuk makan, kemudian untuk beli pakaian misalnya, atau untuk traktir pacar kalian jadikan untuk uang investasi. Nah, itu akan berdampak buruk ke mental kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya keadaan marketnya baik, kalian cuan, ya tentunya kalian happy gitu ya. Tapi kalau misalnya market dalam keadaan seperti ini, lagi simpang siur, berita negatif di mana-mana, kemudian kita melihat bearish movement gitu kan. Nah, kalian mungkin akan tergoyahkan mental kalian, dan kalian mungkin akan attempt atau terpancing untuk menjual koin kalian dalam harga murah. Kenapa? Karena uang tersebut perlu kalian pakai gitu. Nah, kalau misalnya kalian selalu menerapkan beberapa poin yang selalu disampaikan oleh banyak sekali investor-investor terkenal. Pertama, pakailah uang dingin. Oke. Belilah pada saat orang-orang lagi ketakutan semuanya. Be greedy when others fearful, be fearful when others are greedy gitu kan. Nah, itu adalah poin-poin simple yang sangat terkenal di dunia investasi gitu kan. Pakailah uang dingin, lalu belilah ketika orang-orang lagi pada sedang ketakutan, karena biasanya disitulah kesempatan besar itu ada. Kemudian juga jangan sampai tidak mempunyai sisa cash di portofolio kalian. Oke? Anggapan saja kalian mempunyai uang dingin misalnya 100 juta rupiah gitu ya. Nah, 70 jutanya kalian boleh investkan. Tetapi sisanya kalian harus sisakan kurang lebih 20-30% dalam bentuk cash. Kenapa tidak boleh all in? Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi sekarang, katakanlah koreksi besar, kalian masih mempunyai porsi 20-30% di porto kalian untuk melakukan serok. Oke? Jadi kalau misalnya kalian sudah langsung all in gitu ya, ya kalian nggak punya lagi uang untuk serok. Atau kalian mau lebih nyamannya lagi ya, kalian sediakan memang udah bagian dari pendapatan kalian untuk dicicilkan ke instrumen investasi gitu. Jadi setiap minggu misalnya kalian sisakan dari pendapatan kalian berapa untuk dicicil masuk, pokoknya dollar cost averaging saja. Caranya itu banyak gitu guys. Untuk investasi caranya banyak, tapi itulah beberapa poin utama yang selalu disampaikan oleh investor-investor yang sudah sukses gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kalian mengerti lah gitu caranya supaya kalian tidak terlalu terpaku gitu dengan pergerakan short term di Bitcoin khususnya. Dan sekali lagi kalian perlu bedakan, kalau misalnya kalian trading gitu ya, ya tentunya kalian tinggal saja melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Risk manajemennya juga harus jelas gitu ya. Kalian tidak boleh melanggar aturan, dalam artian kalian tidak boleh menggeser-geser stop loss kalian tidak boleh melakukan over leverage gitu ya, kalian juga jangan sampai over confidence. Dan kalau misalnya kalian terapkan itu semua, mau harganya naik tajam atau turun tajam, harusnya kalian juga tidak akan ke liquid gitu guys. Oke, jadi itu adalah pesan saya untuk kalian hari ini. Dan so far kalau misalnya kalian lihat di forward chart, ya tentunya kita masih mencoba gitu ya untuk bertahan di sekitaran area 43.000 sebagai area major support.
Dan tentunya sekali lagi guys, kita belum sama sekali mendapati akan adanya indikasi reversal untuk sekarang, ya. Dan untuk sementara mungkin kita tidak banyak bisa kita lakukan selain menunggu terlebih dahulu untuk pattern berikutnya muncul. Oke, akan adanya pattern reversal, katakanlah misalnya ada impulsive move di sini. Oke, kemudian misalnya membuat semacam potensial inversion and shoulder. Kalau misalnya ini terjadi, mungkin kita baru bisa membicarakan bahwa sudah ada bukti lagi bahwa para bull udah start untuk masuk. Tapi sebelum itu terjadi, ya kalian jangan buru-buru untuk masuk ke market guys. Kita masih melihat keadaan market yang mendapati bearish momentum yang cukup kuat, yang berarti kita sementara biasnya sedikit short term harus sedikit lebih ke arah bearish gitu ya. Dan selama kita masih bertahan di area sini, dan bisa jadi kita mendapati sedikit relief rally ke atas gitu ya, selama kita belum mendapatkan bukti bahwa para bull udah start untuk masuk lagi, selalu ada kesempatan bagi kita untuk breakdown lagi ke bawah dan bisa jadi kembali revisit ke angka 40.000. Jadi kalau misalnya kalian yang traders gitu ya, kalian pengen short term trading, ya tentunya kalian harus cari setup yang probability-nya tinggi. Untuk sementara saya rasa belum banyak yang bisa dilakukan selain menunggu terlebih dahulu, karena yang kita tahu sekarang hanya Bitcoin baru saja revisit lagi major support. Dan tentunya kalau misalnya kalian scalper ya bisa lah mungkin copet-copet gitu ya di area-area support, karena biasanya ketika kita revisit area major support akan ada sedikit bounce ke atas, oke? Dan tergantung nanti bounce-nya dalam bentuk seperti apa. Kalau misalnya bentuknya corrective move seperti ini, maka cenderung itu kita kembali akan mendapati revisit ke low sebelumnya. Oke, kalau misalnya ini terjadi, maka biasanya kita kembali akan revisit low di sini, oke? Dan mungkin kita akan consolidate lagi, atau bahkan kalau kita breakdown, kita akan bisa kembali revisit ke angka 40.000. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Ingat guys, dalam investasi jangka panjang itu kesabaran adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Tapi apabila kalian mampu melakukan hal tersebut, biasanya kalian akan sukses di jangka panjang. So itu aja sih guys. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.